Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlinsah, saya dari kelas Teknologi Informasi 2B, dan pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah struktur data. Yang mana di dalam video ini saya akan membahas yang pertama adalah tentang tipe data tafel dan data list, dan yang kedua adalah mengkonversikan nilai volume kubus dan juga menentukan nilai tukar daripada derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Oke, di soal yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tipe data list. Mana tipe data list ini ditandai dengan menggunakan tanda kurung siku. Di sini saya akan mengakses tipenya terlebih dahulu. Tipenya di sini kita sudah akses, yaitu tipe list. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan jika dilakukan seperti ini adalah menampilkan nilai dari variabel daftar 1, 2, dan 3. Kemudian di sini saya akan mencoba menampilkan data yang ada di dalam ketiga variabel yang saya buat. Yang pertama di sini saya membuat ini tujuannya yang pertama untuk menampilkan semua data dari mulai data pertama hingga data terakhir. Yang kedua saya menampilkan dari data yang kedua hingga data yang terakhir, dan yang ketiga itu untuk menampilkan data indeks pertama sampai ketiga. Sini kita coba jalankan. Yang di perintah pertama maka dia akan menampilkan semuanya. Di perintah kedua dia akan menampilkan dari 2003 karena 2003 itu adalah indeks kedua hingga terakhir, dan yang perintah ketiga itu untuk dari cabai ke tomat, dia indeks ke 1. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan sort pada tipe data list, yang mana guna dari sort ini adalah menampilkan atau mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu programnya yang akan kita gunakan sort. Penulisan perintahnya di sini ialah kita masukkan dulu variabelnya, terus kita sort, kita jalankan, dan hasilnya itu dia akan mengurutkan dari angka yang terkecil kalau itu angka menuju ke yang paling besar nilainya. Begitulah kira-kira untuk penggunaan sort pada tipe data list. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan untuk menggunakan fungsi reverse insert dalam tipe data list di program Python. Yang pertama di sini reverse. Reverse ini gunanya adalah untuk membalikkan nilai dari sebuah data. Jadi jika
dia dimulai dari angka 2, maka dia akan kebalikannya. Ini kita coba saja. Dia akan membalikkan daftar datanya yang tadinya dari 2 sampai 9, dia membalikkan dari 9 ke 2. Dan yang seterusnya itu ada insert. Insert ini adalah gunanya untuk menyisipkan data. Kita coba jalankan. Jadi dia akan menambahkan data yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menambahkan angka 2 dan min 45. Dia menyisipkan angka 2 dan 45 di tengah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menggunakan remove pada tipe data list. Ini guna remove di sini adalah untuk menghapus nilai dari sebuah variabel yang sudah dideklarasikan pertama. Sini saya mencoba daftar 1 ini. Kita remove nilai 22 dan 77. Hasilnya dia akan menghapus si 22 sudah tidak ada dan 77. Kemudian contoh selanjutnya ini saya akan menyontohkan bagaimana menggunakan fungsi min, max, dan sum pada tipe data list. Yang mana fungsi min di sini adalah untuk menentukan atau mengakses nilai yang paling kecil dari sebuah variabel, nilai dari variabelnya, dan max itu adalah nilai terbesar dari variabelnya, dan sum itu adalah penjumlahan dari semua nilai yang ada pada dalam satu variabel tersebut. Maka di sini kita coba saja langsung ya. Jadi variabel daftar 1 itu nilai terkecilnya adalah 2. Ini 2. Dan di daftar 2 nilai terbesarnya itu adalah 466. Dan di daftar 3 ini jumlah dari semua nilainya adalah 170. Seperti itulah fungsi min, max, dan sum dalam tipe data list. Di sini saya akan menambahkan nilai untuk daftar 1 untuk menguji min dan maxnya tadi. Saya min 7, terus di daftar 2 saya tambahkan 500. Terus kita jalankan. Dia akan berubah. Daftar satunya itu nilai paling rendahnya adalah min 7. Karena sudah saya tambahkan min 7, dan untuk daftar 2-nya yang terbesar adalah 500. Kemudian kita masuk kepada tipe data tuple, yang mana di sini tuple adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple merupakan satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam suatu variabel secara sekaligus, mirip dengan tipe list yang tadi sudah kita bahas. Tuple bersifat ordered, terurut, dan juga bersifat unchangeable atau tidak bisa diubah. Ordered berarti datanya bisa kita akses menggunakan indeks, dan artinya data tidak akan pernah bisa berubah sejak awal kita definisikan sebuah data itu nilainya. Tuple tidak sama seperti data list. Perbedaan utama antara tuple dan daftar itu adalah bahwa tuple tidak dapat diubah, tidak seperti list pada Python. Tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku. Setelah kita mengetahui beberapa
sifat dari tipe data tuple ini, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih tipe data tuple itu. Yang pertama tadi sifatnya adalah ordered, artinya data yang kita buat bisa diakses menggunakan indeks. Ya, jadi di sini indeksnya itu bisa diakses dengan menggunakan tanda kurung siku. Contohnya di sini saya sudah membuat sebuah program yang mana dengan variabel hewan, tahun, dan variabel 3. Di sini saya akan mencoba mengakses variabel hewan indeks pertamanya, indeks nomor satunya maksud saya. Kita coba jalankan. Dia akan menampilkan sapi karena sapi adalah indeks nomor 1. Kemudian saya akan mencoba mengakses indeks yang lain dari variabel Oke, di sini saya akan mencoba mengakses indeks ke-3 sampai ke-5 pada variabel tahun, dan indeks kedua, indeks nomor 2 pada variabel v3. Kita coba jalankan. Dia akan menampilkan indeks ketiga dari variabel tahun, yaitu 2045, dan indeks ke-5 yaitu 1945. Dan untuk variabel ketiga dia akan menampilkan indeks kedua. Jadi tipe data tuple ini tidak akan bisa dirubah sama sekali, tapi kita bisa mengakses apa nilai yang ada di dalam sebuah variabel di tipe data tuple ini dengan menggunakan kurung siku. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sifat tuple yang tidak bisa dirubah. Artinya di sini tipe data tuple itu sama sekali tidak bisa dirubah dari pertama kita membuat nilai dari sebuah variabelnya. Tapi sebuah tipe data tuple itu bisa ditambah variabelnya atau diupdate. Sini saya akan mencontohkan pada program yang telah saya buat, golongan 1, 2, dan 3. Di sini saya akan membuat tuple baru, yaitu golongan 4, dengan menambahkan golongan 1 dan golongan 2 misalnya. Putaran. Jadi prinsipnya adalah menambahkan atau menggabungkan nilai dari variabel 1 dan 2 untuk dijadikan sebuah tuple baru, yaitu jadi dia akan berisi nilai dari variabel golongan 1 dan nilai dari variabel golongan 2, dan dia akan digabung menjadi sebuah golongan atau menjadi sebuah variabel yang baru. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengupdate dua variabel lagi, yaitu golongan 5 dan golongan 6. Yang mana golongan 5 di sini saya akan membuat nilainya adalah penjumlahan dari golongan 1 dengan penggabungan dari golongan 1 dengan golongan 3, dan golongan 6 itu adalah penggabungan dari golongan 2 dengan golongan 3. Kita akan coba menjalankan programnya. Jadi hasilnya, setiap golongan atau tuple baru itu akan berisi daripada data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu menghapus tuple, yang mana menghapus tipe data tuple ini tidak bisa dilakukan secara individual. Jadi
Maksud daripada menghapus tuple di sini adalah jika kita ingin menambahkan sebuah atau mengganti sebuah nilai variabel seperti yang kita inginkan, itu bisa kita gunakan dalam tipe data tuple ini, yaitu dengan menggunakan statement del. Sini saya sudah menyiapkan programnya dengan variabel golongan satu, yaitu ras kulit putih dan ras kulit hitam. Di sini saya akan mencoba menghapus golongan satu ini dan diganti dengan bernilai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Maka hasilnya akan berubah. Golongan satu ini tadi akan bernilai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, bukan lagi ras kulit putih dan ras kulit hitam. Kita akan coba hapus atau mengganti variabel yang lainnya, variabel 2, golongan 2. Oke, di sini saya mengganti nilai golongan 2 yaitu menjadi min 1, 2, 534, dan golongan 3 saya ganti menjadi jalan sebuah jendela besar. Jadi kita coba jalankan. Dan nilai daripada si golongan 1 dan 2, golongan 1, 2, dan 3 itu akan berganti sesuai dengan apa yang kita tuliskan sesudah kita menghapus golongan 1, 2, dan 3-nya, yaitu nilai golongan 1 adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, golongan 2 adalah min 1, 2, 534, dan golongan 3 adalah jalan sebuah jendela besar. Oke, di program berikut ini saya masih menggunakan program yang sama. Di sini kita akan mempelajari tentang fungsi len, min, dan max di tipe data tuple ini. Yang pertama itu len. Ini dia len. Fungsi len ini adalah gunanya untuk mengetahui panjang dari sebuah variabel atau nilai variabel itu panjangnya berapa. Di sini kita hapus dulu untuk golongan satunya, kemudian kita run. Ini kita hapus dulu yang di sini, yang golongan satu yang ini. Di sini panjang dari golongan satunya adalah 2 ya, karena nilainya hanya 2, yaitu ras kulit putih dan ras kulit hitam. Bagaimana kalau di sini kita hapus dulu golongan satunya, kemudian kita ganti coba jalankan. Sini panjangnya menjadi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena apa? Karena di sini saya sudah menghapus golongan satunya, yang pertama ini, yang hanya 2. Kemudian saya ganti menjadi ini, panjangnya menjadi 5. Itulah dia fungsi len. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi min dari golongan 1. Fungsi min di sini adalah untuk menentukan nilai yang paling kecil dari sebuah indeksnya atau nilai dari variabelnya. Kita coba run. Nilai terendah dari golongan 1 ini adalah minus 1. Bagaimana kalau kita
sini kita ganti lagi golongan satunya. Di sini menjadi dia akan berubah menjadi -22 karena di sini saya menghapus lagi tabel golongan satu yang ini, saya hapus dengan saya ganti dengan yang ini. Jadi dia akan otomatis berganti karena nilai yang paling kecil di situ adalah -22. Kemudian kita masuk ke fungsi max. Max ini adalah untuk mencari nilai yang paling tinggi dari sebuah nilai variabelnya. Coba kita jalankan. Nilai yang paling tinggi untuk golongan satu yang ini adalah itu 500. Bagaimana kalau kita hapus ini? Kita hapus, dan ini kita hapus lagi. Maka nilai yang tertingginya adalah 1114. Karena di sini dia adalah golongan satunya yang ini, bukan yang ini, bukan yang tadi yang dihapus. Oke, untuk soal yang kedua, di sini karena ekor dari nomor telepon saya adalah 51, jadi soal yang akan saya bahas untuk yang pertama ini adalah cara untuk menentukan nilai daripada volume kubus. Langsung saja, ini adalah cara yang akan saya gunakan untuk menentukan nilai volume kubus dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya membuat sebuah variabel sisi, tentu saja. Langsung saja saya ketikkan variabel sisi sama dengan, karena kita menggunakan inputan dari keyboard, maka kita buat di sini perintahnya input jika sisi kubus titik 2. Selanjutnya variabel yang kedua. Di sini kita ketahui bahwasanya rumus untuk mencari volume kubus adalah sisi pangkat 3 atau sisi kubik. Jadi di variabel volumenya di sini saya masukkan rumus float, jumlahkan, ini menggunakan operator aritmatika, sisinya kita pangkatkan dengan 3. Dan untuk mengakses nilainya sendiri, di sini saya menggunakan perintah print volume kubus karena volumenya sudah akan apa, dan saya akan coba jalankan. Yang di variabel sisi kita hilangkan floatnya. Coba run, kita masukkan sisi kubusnya bernilai 7, maka volumenya kita akan mendapatkan volumenya yaitu 343. Kita ulang sekali lagi. Jika kita menggantinya menjadi 5, dan hasilnya akan tetap benar 125, karena 5 pangkat 3 itu adalah 125. Oke, saya akan masuk ke soal nomor 5. Untuk soal ujian yang nomor kedua, yaitu tentang konversi nilai dari suhu Celcius ke suhu Fahrenheit. Jadi untuk mengkonversi suhu Celcius ke Fahrenheit itu, kita akan menggunakan rumus 9/5 dikalikan dengan derajat Celcius itu sendiri dan ditambah dengan 32. Sini saya akan tuliskan judulnya mengganti suhu dari derajat Celcius ke Fahrenheit.
Langsung saja saya tuliskan Celsius dengan inputan berasal dari keyboard dengan perintah input, dan saya tuliskan kata di sini dalam derajat Celsius titik 2, kemudian tanda kurungnya 2 dengan rumus mengganti ke Fahrenheit tadi seperti yang saya katakan di awal, yaitu 9/5 dikalikan dengan derajat Celsius itu sendiri dan ditambah dengan 32. Dan untuk mengakses nilainya saya tuliskan perintah print terus Celsius. Ini saya buat seperti ini supaya nanti hasilnya bisa dibaca. Karena saat melakukan run tadi terjadi kesalahan, maka di sini saya menambahkan integer pada Celsius. Dan kita coba run. Kita masukkan nilai Celsiusnya dulu. Di sini saya coba 100 Celsius itu adalah 212 Fahrenheit. Dan hasilnya akan kita buktikan melalui kalkulator di dalam HP saya. Di sini saya masuk ke kalkulator konversi. Saya pilih suhu dan saya ketikkan ini 100 Celsius. Berapa di suhu Fahrenheit? Dan benar, 100 Celsius itu sama dengan 212 Fahrenheit.